pasti penyambutan bagi masyarakat sepak bola kita terhadap dirinya itu luar biasa. Dan saya yakin ya, dia akan dapat kepercayaan yang luar biasa ya dengan penampilan ketika di FIFA Series ya. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan begini prestasi luar biasa pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung mengundang perhatian. Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih asing berpengalaman, tetapi juga karena rekam jejak prestasi yang dibawanya. Dalam 2 dekade karier kepelatihan, Herdman mengoleksi berbagai penghargaan prestisius dari level nasional hingga dunia. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, jejak penghargaan sejak awal karier di Selandia Baru. Jauh sebelum namanya dikenal di Amerika Utara, John Herdman sudah mencuri perhatian di Selandia Baru. Pada 2006 dan 2008, dia dinobatkan sebagai Coach of the Year di negara tersebut. Penghargaan ini menjadi penanda awal bahwa Herdman bukan sekedar pelatih biasa, melainkan sosok dengan metode kerja dan visi jangka panjang yang kuat. Pengakuan ini datang di fase awal kariernya sebagai pelatih tim nasional putri Selandia Baru. Dari sana, Herdman mulai membangun reputasi sebagai pelatih yang piawai mengembangkan tim dari fondasi paling dasar. Penghargaan tersebut sekaligus membuka jalan baginya untuk mendapat kepercayaan lebih besar di level internasional. Fakta kedua, dominasi prestasi bersama Kanada di level nasional. Nama John Herdman semakin menguat saat menangani sepak bola Kanada. Dia 2 kali meraih Sport Canada Coaching Excellence Award pada 2012 dan 2016. Penghargaan ini diberikan kepada pelatih yang dinilai memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan olahraga di Kanada, baik dari sisi prestasi maupun pembangunan sistem. Di periode yang sama, Herdman juga terpilih masuk Team of the Year versi The Canadian Press pada 2012 dan kembali terulang pada 2022. Prestasi ini menegaskan konsistensi Herdman dalam membawa tim asuhannya tampil kompetitif. Selain itu, dia juga menerima Coach of the Year Jack Donahue pada 2017, sebuah pengakuan bergengsi di lingkungan olahraga Kanada yang menilai kualitas kepemimpinan dan pencapaian jangka panjang. Fakta ketiga, pengakuan dunia lewat penghargaan FIFA. Puncak pengakuan terhadap kapasitas John Herdman datang dari level global. Dia tercatat 3 kali meraih penghargaan FIFA Men's Coach pada 2012, 2015, dan 2016. Penghargaan ini menempatkan Herdman sejajar dengan pelatih elit dunia yang dinilai sukses membangun tim secara kompetitif dan berkelanjutan. Rentetan penghargaan tersebut memperkuat keyakinan bahwa Herdman memiliki CV yang solid saat dipercaya menukangi Timnas Indonesia. Sepanjang kariernya, ia tercatat baru menangani 4 tim utama, yaitu Timnas Putri Selandia Baru, Timnas Kanada Putri, Timnas Kanada Putra, dan Toronto FC. Dengan pengalaman dan koleksi prestasi itu, ekspektasi publik terhadap era baru Timnas Indonesia di bawah John Herdman pun semakin tinggi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar.
Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang mengambil langkah berani dan terukur. Penunjukan John Herdman bukan sekedar keputusan populer, tetapi sinyal kuat bahwa federasi ingin membangun timnas Indonesia dengan standar internasional yang lebih tinggi. Rekam jejak penghargaan yang dimiliki Herdman memberi harapan bahwa pendekatan profesional, disiplin, dan berbasis sistem akan mulai terasa di tubuh tim nasional. Lebih lanjut, namun penghargaan dan CV mentereng tidak otomatis menjamin kesuksesan instan. Tantangan sesungguhnya ada pada kemampuan Herdman beradaptasi dengan karakter pemain Indonesia, kultur sepak bola lokal, dan tekanan ekspektasi publik yang sangat besar. Disinilah kepemimpinan dan kecerdasan komunikasinya akan diuji, bukan hanya kemampuan taktik di lapangan. Jika PSSI konsisten memberi dukungan jangka panjang dan tidak tergoda hasil sesaat, situasi ini bisa menjadi titik balik penting. Herdman punya modal pengalaman membangun tim dari nol dan mengangkat level kompetisi secara bertahap. Dalam konteks itu, harapan terbesar bukan sekedar menang cepat, melainkan lahirnya timnas Indonesia yang lebih matang, bermental kuat, dan punya identitas permainan yang jelas. Ini saatnya percaya pada proses dan berani bermimpi lebih besar. Timnas Indonesia sedang memasuki fase baru, fase di mana kerja keras, disiplin, dan visi jangka panjang mulai disatukan. Tidak semua perubahan langsung terlihat hasilnya, tapi setiap langkah yang diambil hari ini adalah fondasi untuk kemenangan esok hari. Untuk para pemain, ini momentum pembuktian. Kesempatan dilatih oleh sosok berpengalaman dunia bukan datang setiap waktu. Serap ilmunya, kuatkan mentalnya, dan tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia layak diperhitungkan. Keringat di latihan hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk sorakan kemenangan di masa depan. Untuk supporter, tetaplah bersabar dan setia. Sepak bola besar lahir dari dukungan yang konsisten, bukan hanya saat menang. Jika semua pihak berjalan searah, mimpi melihat timnas Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa besar sepak bola dunia bukan lagi angan, tapi tujuan yang perlahan menjadi nyata. Selisih mencolok gaji pelatih timnas Indonesia John Herdman cuma sepertiga STY Patrick Kluivert yang dapat bayaran selangit. Pergantian pelatih timnas Indonesia kembali memantik perbincangan luas, bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga soal angka di balik layar. Sorotan kali ini datang dari media asing yang menyinggung perbedaan mencolok gaji para pelatih Garuda dari era Shin Tae-yong hingga John Herdman dan Patrick Kluivert. Di tengah ekspektasi besar publik terhadap masa depan tim nasional, polemik ini membuka diskusi panjang tentang nilai, pencapaian, dan target yang dibebankan kepada setiap pelatih. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, gaji Herdman yang tinggi tapi tetap lebih rendah. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia diumumkan secara resmi pada 3 Januari. Mantan pelatih timnas Kanada itu dikontrak selama 2 tahun dengan nilai gaji bulanan sekitar 670 juta rupiah. Angka tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sorotan muncul ketika media Korea Selatan Spot TV menyebut bahwa gaji Herdman ternyata masih jauh di bawah pendahulunya. Dalam laporan mereka dijelaskan bahwa meski status Herdman terbilang mentereng di kawasan regional, secara nominal ia hanya menerima sekitar sepertiga dari gaji Shin Tae-yong di periode akhir kepemimpinannya bersama timnas Indonesia. Perbandingan ini langsung memicu perdebatan di kalangan publik dan penggemar sepak bola lintas negara. Fakta kedua, era Shin Tae-yong dan angka fantastis di baliknya.
Menurut laporan Sport TV, Shin Tae-yong menerima gaji sekitar 1,1 miliar rupiah per bulan saat pertama kali menangani timnas Indonesia pada 2019 hingga 2024. Nominal tersebut kemudian meningkat drastis menjadi sekitar 1,9 miliar rupiah per bulan setelah kontraknya diperpanjang hingga 2027, sebelum akhirnya PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Besarnya gaji itu kerap dikaitkan dengan transformasi signifikan yang dibawa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berubah dari tim yang kerap dipandang sebelah mata menjadi kekuatan kuda hitam Asia. Capaian seperti runner-up Piala AFF 2020, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, hingga finish di peringkat keempat kualifikasi Olimpiade Paris 2024, menjadi alasan banyak supporter membela Shin Tae-yong. Media Korea bahkan mencatat bahwa sudut pandang publik Indonesia berbeda karena banyak fans menilai gaji besar itu sepadan dengan fondasi prestasi yang dibangun sejak 2020. Fakta ketiga, Patrick Kluivert dan kontroversi bayaran selangit. Nama Patrick Kluivert juga ikut terseret dalam polemik ini. Sport TV menyebut bahwa pelatih asal Belanda tersebut sempat ditunjuk dan menerima gaji sekitar 1,3 miliar rupiah per bulan, hampir 2 kali lipat dari bayaran John Hartman saat ini. Perbedaan inilah yang kemudian disebut memicu kritik keras dari publik Indonesia. Dalam laporannya, Sport TV menuliskan bahwa selisih gaji antara Hartman dan pelatih sebelumnya sangat besar, hingga menjadi topik hangat di masyarakat kedua negara. Media tersebut juga menegaskan bahwa perdebatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian penggemar sepak bola Korea Selatan yang menilai keputusan PSSI syarat dinamika emosional. Di akhir laporan, Sport TV menyoroti target yang dibebankan kepada Hartman, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2027. Target itu menjadi syarat otomatis perpanjangan kontrak, sekaligus menyamai pencapaian terbaik yang sebelumnya diraih di era Shin Tae-yong. Jika Indonesia satu grup dengan Korea Selatan di ajang tersebut, duel emosional pun berpotensi menjadi panggung sorotan besar Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pelatih timnas Indonesia tidak lagi semata soal taktik dan hasil pertandingan, tetapi sudah menyentuh ranah kepercayaan publik. Ketika perbedaan gaji disorot begitu tajam, yang sebenarnya dipertanyakan oleh supporter bukan hanya angka, melainkan apakah nilai yang dibayarkan sejalan dengan visi jangka panjang dan keberanian federasi dalam konsisten dengan rencana yang sudah dibangun. Di satu sisi, Hartman datang dengan beban ekspektasi besar meski gajinya lebih rendah dari pendahulunya. Ini bisa menjadi keuntungan sekaligus jebakan. Keuntungan karena tekanan finansial lebih kecil dan publik menunggu pembuktian lewat hasil nyata. Namun jebakannya, setiap kegagalan kecil berpotensi diperbesar karena dibandingkan terus dengan era Shin Tae-yong yang sudah meninggalkan jejak progres jelas. Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan betapa emosionalnya relasi supporter dengan sosok pelatih. Banyak fans tidak sekedar menilai dari trofi, tetapi dari proses dan identitas tim yang dibangun. Karena itu, pergantian pelatih dengan selisih gaji mencolok mudah memantik rasa ketidakadilan dan kecurigaan, seolah keputusan federasi tidak sepenuhnya berbasis prestasi. Pada akhirnya, publik akan berhenti membicarakan angka ketika timnas Indonesia kembali menunjukkan arah yang jelas di lapangan. Jika Hartman mampu menjaga kesinambungan progres dan menjawab target yang ditetapkan, perdebatan soal gaji perlahan akan tenggelam. Namun jika tidak, isu ini justru akan menjadi bara yang terus menyala setiap kali timnas tersandung. Untuk timnas Indonesia, fase ini adalah ujian kedewasaan. Perdebatan soal pelatih, gaji, dan masa lalu memang tak terhindarkan, tetapi sejarah sepak bola selalu ditentukan oleh mereka yang mampu fokus ke tujuan, bukan hiruk-pikuk di sekitarnya. Seragam Garuda yang dikenakan hari ini membawa harapan jutaan orang, dan itu jauh lebih besar dari angka di atas kertas kontrak. Setiap pergantian era selalu menyimpan keraguan, tapi disitulah kesempatan lahir. Pemain, pelatih, dan seluruh tim punya peluang membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengalahkan keraguan publik. Tidak ada jalan pintas menuju prestasi besar, yang ada hanya proses yang dijalani dengan konsisten dan penuh keberanian. Untuk para supporter, inilah saatnya tetap berdiri di belakang timnas. Kritik boleh ada, tetapi dukungan adalah bahan bakar utama. Ketika semua bersatu pada satu tujuan, timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk menang, tetapi untuk menulis babak baru yang lebih kuat dan membanggakan dalam sejarah sepak bola nasional. John Hartman hanya boyong 2 asisten pelatih asing untuk timnas Indonesia. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia tak hanya membawa harapan baru di lapangan hijau, tetapi juga memunculkan rasa penasaran publik soal bagaimana ia membangun tim di balik layar. Berbeda dengan era sebelumnya yang identik dengan rombongan besar staf asing, Hartman justru memilih pendekatan yang lebih ramping. Dari sinilah arah baru manajemen kepelatihan skuad Garuda mulai terlihat.
Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, tim kecil dengan filosofi efisiensi. John Hertman dipastikan tidak akan membawa banyak asisten pelatih asing ke timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengkonfirmasi bahwa pelatih asal Inggris tersebut kemungkinan besar hanya akan didampingi oleh 2 asisten dari luar negeri. Pilihan ini menegaskan filosofi kerja Hertman yang mengutamakan efektivitas dibanding jumlah personil yang besar. Menurut Sumarji, pendekatan ini memang sudah menjadi bagian dari gaya kerja Hertman sejak awal pembicaraan. Jadi, kalau kaitannya dengan asisten pelatih, ya sesuai dengan apa yang disampaikan itu, kemungkinan untuk asisten asingnya 2, kata Sumarji saat dihubungi wartawan. Langkah ini sekaligus menunjukkan kepercayaan Hertman pada sistem kerja yang terstruktur dan fokus pada kualitas komunikasi di dalam tim pelatih. Fakta kedua, jumlah asisten masih bisa berkembang. Meski angka 2 asisten asing sudah mengemuka, keputusan tersebut belum sepenuhnya final. Sumarji membuka peluang bahwa jumlah staf asing bisa saja bertambah, tergantung kebutuhan di lapangan setelah Hertman mulai memimpin latihan timnas Indonesia secara langsung. Ia menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Kemungkinan ia nanti akan melihat situasi tidak pasti. Ya artinya, kemungkinan 2, kemungkinan bisa juga lebih. Gitu ya, ujar Sumarji. Pernyataan ini menandakan bahwa federasi memberi ruang fleksibilitas kepada Hertman untuk menyesuaikan komposisi staf dengan tantangan yang dihadapi skuad Garuda ke depan. Fakta ketiga, pelatih lokal disiapkan secara serius. Di balik minimnya asisten asing, peran pelatih lokal justru disiapkan secara serius. Sumarji mengungkapkan bahwa BTN tengah mengumpulkan sejumlah nama pelatih muda potensial yang nantinya akan ditawarkan kepada Hertman. Namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pelatih kepala. Sumarji menegaskan bahwa Hertman akan melakukan wawancara sendiri sebelum menentukan pilihan. Terus, kalau yang lokal kami sekarang ini sedang menyiapkan beberapa nama, terutama yang punya potensi bagus dan pelatih-pelatih muda yang mempunyai visi ke depan. Nanti semuanya akan saya sampaikan nama-namanya kepada John. Nanti biar John sendiri yang interview, biar dia sendiri yang memilih, pungkasnya. Strategi ini memperlihatkan komitmen untuk membangun sinergi antara pelatih asing dan talenta lokal demi masa depan timnas Indonesia yang lebih berkelanjutan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya perubahan pola kepemimpinan di timnas Indonesia yang cenderung lebih modern dan terukur. John Hertman tampak ingin bekerja dengan lingkaran kecil yang solid agar alur komunikasi lebih cepat dan keputusan teknis bisa diambil tanpa terlalu banyak lapisan. Dalam konteks sepak bola internasional yang menuntut respon cepat dan adaptasi tinggi, pendekatan seperti ini justru bisa menjadi keunggulan jika dijalankan dengan konsisten. Di sisi lain, keputusan membatasi asisten asing membuka ruang penting bagi pelatih lokal untuk terlibat lebih dalam. Ini bukan sekedar soal penghematan atau efisiensi, tetapi juga sinyal bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam negeri mulai diperhitungkan secara serius. Jika proses seleksi dilakukan objektif dan profesional, kolaborasi antara pelatih asing dan lokal berpotensi menciptakan transfer ilmu yang selama ini sering menjadi wacana, tetapi jarang benar-benar terjadi. Namun tantangan terbesarnya ada pada implementasi di lapangan. Tim kecil menuntut kualitas individu yang sangat tinggi karena beban kerja dan tanggung jawab akan lebih besar. Jika Hertman mampu memilih orang yang tepat dan federasi konsisten memberi dukungan, pendekatan ini bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun timnas Indonesia yang lebih disiplin, terarah, dan berdaya saing dalam jangka panjang. Percayalah, setiap perubahan besar selalu diawali dari keputusan yang berani. Timnas Indonesia sedang berada di fase penting untuk membangun ulang fondasi. Bukan hanya soal siapa yang melatih, tetapi cara bekerja dan berpikir sebagai satu kesatuan. Jalan yang dipilih mungkin terasa berbeda dan tidak selalu populer, namun justru disitulah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Untuk para pemain, ini momen membuktikan diri bahwa kualitas dan kerja keras lebih penting dari nama besar atau latar belakang. Untuk pelatih lokal, inilah kesempatan emas belajar langsung, menyerap ilmu, dan menunjukkan bahwa anak bangsa juga mampu berdiri sejajar di level tertinggi. Dan untuk para pendukung, kesabaran dan kepercayaan adalah energi yang paling dibutuhkan tim saat ini. Proses mungkin tidak selalu mulus, hasil tidak selalu instan, tetapi arah sudah ditentukan. Selama semua bergerak dengan komitmen, disiplin, dan semangat yang sama, timnas Indonesia bukan hanya akan berkembang,
tetapi juga menemukan jati dirinya sendiri. Kim Pan-gon laku di Liga Malaysia, Shin Tae-yong tak ada tawaran dari klub Indonesia. Dua pelatih asal Korea Selatan yang pernah sama-sama mencuri perhatian publik Asia Tenggara, kini berada di persimpangan karir yang kontras. Kim Pan-gon kembali menemukan pelabuhan baru di Liga Malaysia, sementara Shin Tae-yong justru masih terkantung tanpa klub sejak berpisah dengan timnas Indonesia. Dari perjalanan panjang di level tim nasional hingga dinamika keras dunia kepelatihan profesional, inilah 3 faktanya. Fakta pertama, karir Kim Pan-gon terus menanjak usai tinggalkan timnas. Kim Pan-gon menunjukkan bahwa reputasi dan konsistensi kerja masih menjadi mata uang utama di dunia sepak bola Asia. Setelah menukangi timnas Malaysia pada periode 2022 hingga 2024, Kim memilih mundur dari jabatan pelatih nasional untuk menjajal tantangan di level klub. Keputusannya menerima tawaran Ulsan HD di Korea Selatan menjadi bukti kepercayaan tinggi terhadap kapasitasnya sebagai pelatih elit. Selama 1 tahun memimpin Ulsan, Kim merasakan atmosfer kompetisi papan atas, termasuk fase Piala Dunia Klub 2025. Tak butuh waktu lama bagi Kim untuk kembali bekerja setelah meninggalkan Ulsan HD pada Agustus 2025. Hanya 4 bulan menganggur, namanya kembali muncul di bursa pelatih Asia Tenggara. Selangor FC, klub papan atas Liga Malaysia, resmi merekrutnya sebagai nahkoda baru. Kim pun menyampaikan keyakinannya terhadap proyek tersebut dengan mengatakan, "Keputusan saya bergabung Selangor FC didasarkan kepercayaan diri pada visi dan komitmen klub. Klub ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dan pemahaman mendalam mengenai filosofi dan kepemimpinan yang akan saya bawa." Fakta kedua, Shin Tae-yong masih terjebak masa transisi karir. Berbanding terbalik dengan Kim Pan-gon, Shin Tae-yong justru belum menemukan jalan keluar sejak diberhentikan PSSI pada Januari 2025. 5 tahun memimpin timnas Indonesia dan membawa perubahan besar dalam fondasi sepak bola nasional, nyatanya belum cukup untuk membuka pintu klub-klub Indonesia. Shin sempat mendapatkan kesempatan di Ulsan HD sebagai suksesor Kim pada Agustus 2025. Namun masa baktinya hanya bertahan 2 bulan sebelum kembali berstatus tanpa pekerjaan. Meski kerap terlihat bolak-balik ke Indonesia, negara yang secara emosional masih dekat dengannya, Shin tak pernah benar-benar mendapatkan tawaran konkret. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak ada komunikasi dengan PSSI, katanya pada Desember lalu. Terkait peluang melatih klub Indonesia, Shin juga bersikap realistis dengan mengatakan, "Kita akan membicarakan ini setelah tawaran itu tiba." Pernyataan tersebut menggambarkan posisi Shin yang masih menunggu kejelasan di tengah ketidakpastian. Fakta ketiga, isu di Korea Selatan membayangi langkah Shin. Situasi Shin Tae-yong semakin rumit karena masalah di luar lapangan. Namanya tengah tercoreng di Korea Selatan akibat dugaan kekerasan terhadap pemain saat melatih Ulsan HD. Isu ini membuat reputasinya ikut dipertaruhkan dan secara tidak langsung mempengaruhi peluangnya untuk kembali dipercaya klub profesional. Dalam dunia kepelatihan, citra dan kepercayaan publik seringkali sama pentingnya dengan prestasi teknis. Roda kehidupan karir Shin Tae-yong pun terlihat sedang berada di titik terendah. Dari sosok yang pernah dieluk-elukan sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia, kini ia harus menghadapi fase sulit penuh keraguan. Sementara Kim Pan-gon melangkah mantap dengan proyek baru di Selangor FC, Shin masih menanti momentum untuk bangkit dan membuktikan bahwa periode ini hanyalah jeda sebelum babak berikutnya dalam perjalanan panjang seorang pelatih besar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa keras dan cepatnya perubahan nasib dalam dunia kepelatihan sepak bola. Reputasi besar dan jasa panjang di level tim nasional ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan peluang kerja berikutnya. Kim Pan-gon berada pada momentum yang tepat dengan rekam jejak stabil tanpa kontroversi, sehingga klub berani menaruh kepercayaan penuh. Sementara Shin Tae-yong harus menghadapi fase transisi yang berat, di mana satu keputusan dan satu isu di luar lapangan bisa menahan laju karirnya cukup lama. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi cermin bagi sepak bola Indonesia. Sosok yang pernah berjasa besar dan dicintai publik belum tentu menjadi prioritas bagi klub profesional yang lebih berhitung pada stabilitas citra dan risiko. Shin Tae-yong seolah terjebak antara status legenda di mata supporter dan keraguan di level manajerial. Namun dalam sepak bola, roda selalu berputar dan periode terburuk seringkali menjadi titik balik.
jika Shin mampu melewati masa sunyi ini dengan kepala dingin dan satu kesempatan tepat datang, bukan mustahil narasi karirnya akan kembali berubah. Setiap perjalanan besar selalu memiliki fase sunyi yang menguji mental dan keyakinan. Apa yang dialami Shin Tae-yong bukan akhir dari segalanya, melainkan jeda untuk bernafas dan menata ulang langkah. Prestasi dan kerja keras tidak pernah benar-benar hilang hanya karena satu periode sulit. Waktu mungkin tidak sedang berpihak, tetapi pengalaman dan karakter kuat akan selalu menemukan jalannya kembali. Dalam sepak bola seperti dalam hidup, yang bertahan bukan hanya yang paling hebat, tetapi yang paling tahan. Tetap berdiri saat sorotan meredup adalah tanda pemimpin sejati. Selama api untuk belajar dan bangkit masih menyala, kesempatan akan datang pada saat yang tepat. Yang terpenting, terus percaya pada proses karena roda nasib selalu berputar, dan mereka yang sabar seringkali kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tom Hai sindir pihak yang perkeruh suasana usai gagal ke Piala Dunia 2026. Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 bukan hanya meninggalkan luka di lapangan, tetapi juga memicu riuh di ruang publik. Di tengah suasana duka para pemain dan supporter, muncul gelombang komentar negatif yang justru menambah beban mental skuad Garuda. Salah satu suara yang lantang menanggapi situasi ini datang dari gelandang Timnas Indonesia Tom Hai. Ia menilai kegaduhan tersebut tidak membantu apapun dalam proses kebangkitan tim. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, Tom Hai menyoroti kegaduhan publik pasca kegagalan. Tom Hai angkat bicara soal maraknya komentar negatif yang bermunculan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Menurut pemain Persib Bandung itu, situasi yang seharusnya menjadi momen refleksi justru berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Ia menyayangkan suasana panas yang tercipta karena hal tersebut dinilainya tidak memberi ruang bagi tim untuk memulihkan diri secara mental. Ex-pemain Almere City itu menilai kegaduhan publik justru bisa mengganggu fokus dan kekompakan pemain. Dalam pandangannya, para pemain sedang berada dalam fase paling rentan setelah menerima pukulan besar. Alih-alih memberi dukungan, sebagian pihak malah memperkeruh keadaan dengan komentar yang emosional dan tidak berdasar. Fakta kedua, kritik keras terhadap opini tanpa dasar. Selain menyoroti kegaduhan, Tom Hai juga mengkritisi banyaknya pendapat yang menurutnya muncul tanpa landasan kuat. Ia mengaku heran melihat begitu banyak pihak yang tiba-tiba merasa paling memahami kondisi internal timnas. Padahal, kata dia, tidak semua memiliki pengalaman maupun pengetahuan mendalam tentang sepak bola profesional. Tom Hai menyindir adanya pihak-pihak yang seolah memanfaatkan situasi sulit ini untuk mengganggu konsentrasi tim. Ia menilai opini tanpa dasar tersebut bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan antar pemain. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, yang dibutuhkan timnas adalah ketenangan dan dukungan, bukan spekulasi berlebihan. Fakta ketiga, kekalahan dari Irak hingga dampak besar di tubuh timnas. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada 12 Oktober lalu. Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat bagi para pemain dan supporter tanah air yang menaruh harapan besar pada skuad Garuda. Dampak dari kegagalan itu tidak berhenti di lapangan. PSSI kemudian mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert beserta stafnya. Hingga kini kursi pelatih kepala Timnas Indonesia masih belum terisi. Situasi ini membuat masa depan Timnas berada dalam fase transisi yang krusial sehingga membutuhkan stabilitas baik di dalam maupun di luar lapangan. Lebih lanjut, situasi yang terjadi mencerminkan fase paling rapuh dalam perjalanan sepak bola nasional. Kegagalan di lapangan memang menyakitkan, tetapi kegaduhan di luar lapangan justru berpotensi memperpanjang luka itu sendiri. Ketika emosi publik meledak dan opini berseliweran tanpa dasar yang kuat, ruang untuk evaluasi yang jernih menjadi semakin sempit. Dalam kondisi seperti ini, pemain dan tim kepelatihan justru membutuhkan ketenangan agar bisa bangkit secara kolektif. Reaksi berlebihan juga menunjukkan masih kuatnya budaya instan dalam melihat proses sepak bola. Banyak pihak menuntut hasil cepat tanpa memahami dinamika di ruang ganti, tekanan psikologis pemain, serta tahapan pembangunan timnas. Kritik tentu sah, namun ketika berubah menjadi hujatan dan spekulasi liar, hal tersebut bukan lagi bentuk kepedulian, melainkan beban tambahan. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan sebagai titik refleksi bersama. Kegagalan bisa menjadi fondasi pembelajaran jika disikapi dengan dewasa dan rasional.
Dukungan yang sehat, kritik yang berbasis data, serta kepercayaan pada proses akan jauh lebih berarti daripada saling menyalahkan. Di tengah transisi penting ini, masa depan Timnas Indonesia sangat ditentukan oleh kedewasaan semua pihak dalam menyikapi kekalahan. Kegagalan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses panjang yang sedang ditempuh. Setiap tim besar di dunia pernah jatuh sebelum akhirnya berdiri lebih kuat. Luka hari ini adalah pelajaran berharga untuk membangun mental baja dan karakter juara. Tetaplah percaya pada diri sendiri dan pada proses yang sedang dijalani. Kerja keras yang sudah dicurahkan tidak akan pernah sia-sia selama terus dibarengi evaluasi dan tekad untuk berkembang. Jangan biarkan suara bising di luar meredam semangat di dalam. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, latihan, disiplin, dan kebersamaan. Bangkit bukan soal seberapa cepat melupakan kekalahan, tetapi seberapa kuat menjadikannya bahan bakar. Sepak bola Indonesia masih punya jalan panjang, dan harapan itu tetap hidup selama ada keberanian untuk terus berjuang.